Domo Minsan, halo. Hari ini saya akan melanjutkan lagi pembelajaran yang baru saja saya pelajarin tadi. Jadi kita langsung mulai saja. Ayo. Oke, kita sebelum masuk ke pembelajaran kedua, saya spill dulu ya. Itu adalah partikel nih, yang dimana partikel nih ini yang memiliki arti oleh ya. Nah, untuk partikel nih sendiri itu merupakan dari, yaitu ditambahkan kata kerja, ditambah ukemi, terus sieki ukemi, kemudian apa ini tetara, terus kemudian tak tadaku tadaku, terus kemudian kot kotoni, kemudian narimas, dan juga dan lain-lain, yang dimana itu yang memiliki arti di titik-titik. Jadi sebetulnya arti dari ni inti oleh menjadi yaitu di titik-titik. Oke, itu spill saja ya. Oke, kita langsung masuk ke pembelajarannya, yaitu bunpo kita, yaitu adalah toki. Toki itu sebetulnya jika ditambahkan belakangnya itu futsuke ya, dalam bentuk futsuke ya, dalam bentuk biasa. Kemudian di sini ada kata sifat i ya. Ini kata sifat i. Mohon maaf kalau tulisan saya jelek ya. Tulisan saya jelek. Ini bentuk i, kata sifat i, kemudian kata sifat na, lalu kb ditambah toki, yang dimana ini memiliki arti ketika saat ya. Bukan ketika sesaat, ini salah. Oke, maaf ya, ini bukan ketika saat tapi ketika saat. Oke, saat. Nah, oke, ini memiliki arti ketika saat. Jadi yang saya di sini saya akan memberikan contoh, yaitu adalah atsui toki mizu wo takusan no nomimasu, yang memiliki arti ketika saat panas. Saya lupa ditambahkan di sini ya. Di sini yaitu ketika saat panas. Ketika saat panas, minum banyak air ya. Saya mengambil ini contohnya dari kata sifat i ya. Oke, atsui dari kata sifat i. Oke, ini spill lagi ya, teman-teman ya. Yaitu jin. Jin itu sebetulnya eh kalau teman-teman tahu arti, ada namanya nih Hongjing, Amerika Jing ya. Orang Amerika, terus orang Jepang gitu kan ya. Lalu kenapa ditambahkan no? No itu berarti kata dari. Jadi kalau misalkan teman ada kata no, itu biasanya namanya itu dari. Ya, sebetulnya no itu yang punya artinya itu kepemilikan ya. Tapi no itu arti yang ada di yang ada di spillnya itu adalah dari, yang merupakan asal ya, brand atau merek. Jadi kalau misalkan itu Kurumano Nihon kuni des. Jadi mobil dari negara Jepang. Contoh ya kayak Toyota, Yamaha itu kan ya. Ya. Ya, ini sebetulnya hanya spill saja ya, tambah wawasan. Oke, selanjutnya itu adalah konteks konteks plus atau konteks positif pandangan ya. Jadi yang pertama itu yang saya akan sampaikan yaitu kalau ya, yang dimana ini yang saya di sini yaitu adalah ada nara, to, ba, te sama tara. Lalu kemudian ini bisa digabungkan jadi mo. Mo itu boleh ditambahkan dalam kalimat yang mempunyai arti pun ya. Ini hukumnya sunnah ya. Ingat, ini hukumnya sunnah. Jadi mo itu seperti hukumnya sunnah, boleh ditambahin. Yang plus ditambah i. I yang memiliki arti baik. Nah, sebetulnya semua ini punya artinya seperti ini. Bisa lebih baik,
sebaiknya bisa bisa dalam arti kata izin ya, lalu kemudian boleh. Oke, maaf, ada itu apa, apa ada masalah teknis ya. Oke, selanjutnya yaitu saya lupa ngasih contoh ya, yaitu adalah di sini adalah mainichi undosuru sureba ides, yang memiliki arti kalau setiap hari berolahraga baik. Nah, sebetulnya ini bisa ditambahkan juga yaitu moto ya. Jadi ini bagian rebanya itu di bagian tengah sini ya. Bagian tengah sini bisa ditambahkan moto yang artinya lebih, bisa lebih baik ya. Sebetulnya ini udah ada dari artinya ya, lebih baik, tapi bisa juga ditambahkan moto, bisa lebih ya. Ini cuma ditambahan tambahan doang ya. Oke, masih dalam konteks pandangan positif ya. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua yaitu adalah kakak, terus kata kerja yaitu tahoga, kemudian kakak berdalam bentuk ta ya, dalam bentuk ta tambah hoga, kemudian kata kerja ru dalam bentuk ru ya, kemudian tambah noga, kemudian kata benda ditambah ga ya, lalu kata benda no hoga, lalu di sini ada bentuk negatifnya. Nah, bentuk negatif nai hoga ditambah ides, yang dimana semua ini ya, dalam 5 ini mempunyai arti sebaiknya ya. Walaupun ini ada kalimat negatif, tapi sebetulnya konteksnya itu positif juga teman-teman. Nah, salah satu contoh yang saya kasih ini adalah moto Benkyo shita hoga ii desu, yang memiliki arti sebaiknya belajar lebih banyak ya. Oke, kita akan masuk ke dalam bentuk Nike ditambah dan juga Zu. Yang keduanya itu mempunyai arti kata tidak ya. Untuk apa? Maaf, mana petunjuk saya? Oke. D sendiri ini sebetulnya adalah partikel pendamping ya. Jadi DIT adalah partikel pendamping. Nah, saya akan kasih ini beberapa panduan yang ada di saya di sini, yaitu adalah bentuk yang pertama yaitu bentuk Nike ya. Jadi Nike itu dari grup 1 vokal I diubah menjadi A plus ditambah Nike. Tentu masnya itu dihilangkan. Salah satu contoh jadi sini adalah itu kaki mas menjadi kakanai. Lalu kemudian Aimas menjadi Awanai ya. Oke, maaf. Nah, selanjutnya yaitu adalah grup 2 yaitu adalah masnya itu dihilangkan aja. Jadi kalau grup 2 itu masnya dihilangkan, ditambah nai. Contohnya itu tabe mas menjadi tabe nai, kemudian nemas menjadi nenai ya. Jadi ini grup 2. Kemudian grup 3 yaitu adalah di mana si mas itu jadi shinai, kemudian kimasnya menjadi konai ya. Jadi itu adalah bentuk dari untuk Nike ya, Nike. Kemudian bentuk zu. Nah, bentuk zu ini itu sebetulnya oh ya, saya lupa. Zu ini juga ada partikel nih ya. Nih ini sebetulnya hanya sebagai pendamping juga. Nah, zu itu di mana grup 1 itu vokal A, hampir sama kayak bentuk Nike. Zu itu vokal I diubah menjadi A plus ditambah zu, masnya juga dihilangkan. Contohnya yaitu adalah kaki mas, yaitu kakazu. Kemudian aimas menjadi awazu ya. Nah, grup 2-nya yaitu masnya juga dihilangkan. Ya, jadwalnya di sini adalah tabe mas, terus tabezu. Nah, dan di sini grup 3-nya yaitu di mana shimas yaitu menjadi sezu. Terus kemudian kimas menjadi kozu. Nah,
ketiganya itu, nah untuk yang apa grup untuk yang yang Arimas itu adalah kalau ini apa dalam bentuk zu ya menjadi nasi. Ya, ingat untuk Arimas sendiri itu kalau di bentuk zunya itu adalah menjadi nasi, bukan apa ya nai ya, karena Arimas itu sebetulnya adalah bentuk apa ya, kalau dibentuk negatifnya itu menjadi nai ya, nainya doang. Jadi kalau di zunya itu adalah nazu, nasi ya, jadi nasi. Oke. eh Kemudian saya kasih contohnya yaitu adalah Kusuryo no Munai. Saya ngambil dari bentuk nainya. Saya ngambil dari bentuk nai ya teman-teman, yang artinya yaitu tidak minum obat. Oke, yang terakhir yaitu adalah bentuk dari yaitu naide, kemudian zuni, kemudian nashini, yang dimana ketiga ini memiliki arti tanpa, yang dimana ketiganya ini itu harus berada di tengah kalimat ya. Contoh yang saya kasih yaitu adalah itu yang saya ditulis ini yaitu asagohang tabe zuni gakkoe ikimas, yang memiliki arti pergi sekolah tanpa sarapan ya. Jadi saya mengambil pakai zuni ya teman-teman. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika pembelajaran apa yang saya sampaikan ini kurang ataupun bisa katakan salah atau gimana. Mohon maaf ya, saya juga masih tahap belajar. Terima kasih sudah menonton. Sayonara, bye bye.